ajaran tidak boleh memberi salam itu bukan di saya di Islam, tapi di Anda gitu. Ini Bu ayatnya, baca. Enggak, saya enggak ada. Enggak ada. Bu, ini kitab Anda loh. Enggak ada. Ini 2 Yohanes 1. Baca Ibu nanti ya. Mohon dibantu subscribe dan like-nya. Dan jangan lupa di-share ya teman-teman. Supaya teman kita selamat dari pemurtadan. Sekian dan terima kasih. Saya tadi ada nemukan teman 2 orang yang mereka saling berdebat. Yang saya tanyakan, kenapa di Al-Quran itu kan katanya sudah menjelaskan sempurna ya, sempurna. Tapi kok kenapa ada di hadis-hadis yang lain, ada yang mengatakan di Al-Quran sunat itu, khitan itu tidak ada di Al-Quran. Khitan itu tidak ada di Al-Quran. Tapi ada yang bilang ada. Tapi dia tidak bisa membuktikan yang ada di Al-Quran. Maksud saya, katanya Al-Quran itu kan kitab yang paling sempurna. Tapi kok saat ditanya khitan itu wajib atau tidak, di teman saya katanya dia tidak pernah menemukan khitan ada di Al-Quran, wajib atau tidaknya. Baik Bu, saya jelaskan ya Bu ya tentang masalah khitan ya, sunat. Saya pakai ini ya teman-teman. Sebentar. Perintah Al-Quran untuk bersunat itu ada dalam Quran surah An-Nahl. Nih, teman-teman perhatikan semuanya. Saya putar kamera juga ya. Bukan ini ya, bukan dari Al-Quran ya, dari hadis ya. Bentar ya Bu ya. Dari hadis ya. An-Nahl ya, An-Nahl Ar-Ra'd Al-Anfal nih An-Nahl. An-Nahl ayat 123 ya. Ya, Bu. Perhatikan di sini. Summa auhayna ilaika anit tabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jadi Islam itu disuruh untuk mengikuti milah Abraham. Apa itu milah Abraham ya? Mari kita lihat dari Yahudi. Apa itu milah Abraham? Milah Abraham adalah isinya sunat ya Bu ya, menurut Yahudi. Nah gitu. Bentar saya. Oh, berarti itu milah Abraham, berarti menurut Yahudi. Bentar, berarti saya ketikin dulu. Nih Bu. Nah, nih ya, Brit milah bahasa Ibrani diucapkan ya, pengucapan langsung aja ya, upacara penyunatan keagamaan laki-laki ya Bu ya. Nah, makanya yang dimaksud milah ini di Al-Quran ini adalah sunat ya. Yahudi pun memahaminya dengan sunat, itu milah ya. Iya, yang saya maksud itu kan hadis ya, maksudnya di Al-Quran itu maksudnya itu diambil dari Ibrahim dari Yahudi, surat Yahudi. Nah, maksudnya saya karena kalau saya memahami Alkitab saya itu berarti saya memahami semuanya tanpa mengambil dari surat mana atau surat mana. Saya percaya hanya satu Alkitab. Begitu maksudnya. Kalau seandainya ada hadis lagi, harusnya kan ada di Al-Quran juga tercantum. Khitan itu ada, tapi di Al-Quran tidak ada khitan. Gitu maksud saya. Tadi khitan di Al-Quran itu dengan kosakata milah. Gimana sih?
Udah dijelasin juga tadi. Milah. Iya. Milah itu artinya Khitan. hitan. Iya. Hitan. Milah. Yahudi Tapi, aja memahami milah itu adalah penyunatan. Iya, kita memang iya, tapi karena ada penggenapan Yesus itu datang, kita sudah tidak pakai khitan itu, sudah enggak. Lah kenapa enggak sunat? Di kitab Anda yang kagak sunat itu harus dibasmi. Nah, itu kan kitab Yahudi. Itu kan Yahudi. Kalau yang sekarang kita ini kan pengikutnya Yesus. Pengikut Yesus, penyembah mungkin Begitu. Bu. Terus Penyembah. satu, yang kedua. Ya udah. Nah, itu kan katanya siapa? Soalnya tadi saya dengar ada dua ya saudara kita Muslim juga. Maksudnya dia satunya bantah bilang tidak ada khitan di Al-Qur'an, yang satunya bilang ada. Dua-duanya mereka saling berdebatan gitu. Mereka pokoknya Ya, sekarang Ibu udah dapat penjelasan dari saya kan udah Bu. Bahwa khitan itu induk ayatnya di Al-Qur'an gitu. Khitan di mana, di ayat mana? Nah, yang tadi enggak Ibu perhatikan atau gimana? Tapi ambilnya kan dari surat. Enggak, tapi dari tadi kan Pak Yusuf kan ambilnya dari surat apa namanya, dari hadis katanya, dari surat ini, bukan dari Al-Qur'an ya. Surat An-Nahl itu Bu ya disuruh untuk mengikuti milah Abraham, yaitu sunat. Milah Abraham. Yaudah, satu. Kedua, yang ini satu lagi. Katanya di situ tadi kan Pak Yusuf bilang soal masalah tadi yang poligami, yang anak cewek tadi tanya. Poligami. Yesus itu atas hubungan dari poligami. Ya betul itu Yesus Bu. itu atas hubungan dari poligami. Ya, betul. Terus bukan betul poligami dari mana? Itu kan keturunan dari keturunan dari nabi-nabi siapa tadi yang Pak Yusuf bilang. Nah, Maryam itu kan bukan wanita, bukan perempuan biasa, dia kan perempuan pilihan. Maria itu kan karena dia suci, makanya Allah memilih dia sebagai ibu yang akan mengandung dan melahirkan Yesus. Berarti kan dia bukan wanita biasa. Berarti kan dia suci. Nah, tadi katanya poligami. Nah, yang benar-benar di situ Yesus bukan dari poligami. Nah, kenapa kalau dia dari turunan, kenapa Allah memilih Maryam untuk hamil Yesus gitu? Karena dia pilihan kan. Berarti Pak Yusuf tidak percaya surat Maryamnya Pak Yusuf. Kenapa? Nggak ada. Saya nggak percaya. Saya percaya Al-Quran saya, Bu. Iya, Al-Quran kan menjelaskan bahwa Maria itu akan mengandung, dia Bu, akan sebentar. mengandung Bu, seorang. sebentar. Saya ada ke-trigger nih. Penonton pengen menanyakan kepada Ibu, apa itu kaligrafi di belakang tuh? Oh, itu saudara saya punya keluarga Muslim, saya Katolik. Oh, Katolik Keluarga itu punya ini. saudara, kata beliau. Ya, saudara dan suami Katolik. Muslim, saya Katolik. Kita hidup bergandengan. Jadi tidak, cuman saya kepingin tanya aja karena saya kan tadi mau bertanya. Begitu. Terus satu lagi gini, Pak Yusuf, maksudnya saya tuh kepingin menanyakan saja. Karena kan banyak tuh dari umat-umat kita Nasrani kan selalu mengatakan, saya ini bukan mengajak untuk berdebat, untuk saling panas emosi, enggak. Saya cuma mau mau menanyakan, karena umat Kristen itu kan, umat kita itu kan selalu bilang Muslim itu agamanya mengajarkan kekerasan, mengajarkan maksudnya kayak membenci, mengajarkan untuk saling
apa ya, kayak perbedaan, kayak ras Wah, golongan begitu. itu siapa Karena yang bilang kayak gitu, ya, Bu? karena begini Pak Yusuf, di hadis juga mencantumkan seperti itu. Banyak hadis-hadis yang seperti itu, kayak perang melawan, memberi salam kepada orang Kristen aja tidak boleh. Nah, Padahal kan terus? Tuhan itu maha, katanya maha baik, maha suci, maha pengampun semuanya. Tapi kok memberi salam? Yang saya tanyakan itu, yang kadang saya bertanya, kenapa ya kalau memang kita hidup berdampingan, kita tidak apa-apa kita punya perbedaan, tapi kan kita tetap satu penciptanya, Hmm. satu penciptanya. Entah kamu mau ngikutin siapa terserah, tapi ciptaan kita kan cuma satu. Nah, tapi kenapa kita saling kalau ajaran saya tidak boleh membenci, mendoakan, iya, mendoakan. Bu, Tidak bersahabat, saya mau tidak. tanya dulu, Bu. Yang Ya. menjajah Indonesia agamanya apa, Bu? Oh, menjajah itu kan jangan tanya. Itu kan dunia, itu kan Iya, peperangan, agamanya itu apa kan gitu? loh, begini. Loh, Bentar-bentar saya tidak tanya Ibu dulu, sebutkan agamanya. Ya. Yang menjajah Indonesia agamanya apa, Bu? Ya, saya ini nggak jawab. Itu Kristen ya, umum. Pada umumnya Kristen Protestan, Kristen Katolik, semuanya umum. Tapi begini, itu kan dunia mereka saling apa ya, saling merebut kekuatan, merebut tahta ya, merebut ya. Itu kan di dalam yang kita bahas ini kan sesuai Alkitab dan Al-Qur'an. Bukan kita bahas orang ya. Ada di Kristen ajarannya menjajah gitu ya? Oh enggak, itu kan, enggak, itu kan istilahnya masa mereka itu kan mau mengambil ahli apa, mereka mau apa, punya keinginan mereka tertentu. Itu kan keinginan tertentu, bukan mau untuk dalam agama, karena mereka tidak punya sama kayak orang Irak, orang mana yang perang, itu juga sama kita bahasa, Bu, jangan perang. Bu, kalau Perang itu kan sudah lain. untuk Terus memberi salam nggak boleh, itu adanya di Kristen, Bu. Nih, 2 Yohanes enggak ada. coba Nggak baca ada. ya. Nggak ada. 2 Yohanes 1 ya, nomor 10 nih, Bu ya. Jikalau seorang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Dan janganlah, nih Bu, baca lagi, nih. Dan janganlah memberi salam kepadanya. Itu ajaran Anda, Bu. Oh enggak ada. Ya, ini kitab Anda nih, Alkitab Nggak Sabda ada. itu ya. Enggak ada. Bu, jadi ajaran tidak boleh memberi salam itu Nggak ada. bukan di saya di Islam, tapi di Anda gitu. Enggak ada. Ini Nggak Bu ada. ayatnya, baca. Enggak, saya enggak ada. Enggak ada. Bu, ini kitab Anda loh. Enggak ada. Ini Memberi 2 salam Yohanes 1. Baca Ibu nanti, ya. di mana? 2 Yohanes Nggak ada. 1. Enggak ada. Aduh, mau saya perbesar Ibu, biar Ibu Nggak yang ada, baca nggak ya. ada. Gini aja, Nggak Ibu ada. aja yang bacain dah, ya. Enggak ada. Saya minta bacain. Enggak ada. Kalau saya sih enggak pernah, enggak ada. Enggak ada. Bu, tolong dibacain, Bu. Enggak ada. Bentar ya. Nah, Bu, tolong dibacain. Bentar, tunggu. Enggak ada ya. Ini, Bu, tolong dibacain. Mana saya nggak bisa baca. Ini? Datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam. Nggak ada.
Oh, Nggak kenapa ada. nggak ada? Ini kitab ibu yang menulis. Gimana sih ibu? Tapi Oh, pengertiannya kan, maksudnya pengertian kalau kalau saya sih tidak pernah menemukan. Cuman kalau saya mengartikan Hmm? itu nggak. Kenapa, Ya, Bu? kalau dia Kenapa? tidak beriman, maksudnya kalau jangan ini kan dia, maksudnya tuh ya sudah diam, bukan berarti dilarang. Melarang maksudnya orang mau punya acara apa, punya apa? Maksudnya nggak merayakan orang, saudara kita sebelah merayakan terus kita melarang untuk jangan, itu kan enggak, itu kan hanya dia bilang ajaran, maksudnya sesama kita, maksudnya bukan dia omong agama orang. Bu, ini kitab Anda ya. Ajaran tidak memberi salam itu ada di kitab Anda. Itu enggak ada. Nih, ibu sudah baca sendiri Enggak. tadi. Ya, atau baca Enggak lagi ada. nih. Enggak ada. Nah, baca lagi nih. Janganlah ada. memberi salam kepadanya. Enggak ada. Enggak ada. Terus satu lagi, saya mau tanya Bukan satu di lagi yang tadi Islam. katanya. Enggak ada. Bukan di yang Islam. Ini saya bacakan Bukan. lagi ya, Bu ya. Jikalau seorang Bukan. datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Gak boleh, Bu. Gak boleh Anda salam gitu. Iyalah kan, dia bukan ajaran kita, kalau dalam artinya kan bukan ajaran kita. Maksudnya tuh Nah, ya sudah, ini jangan bukan bukan teman. ajaran Anda. Ini kitab siapa, Bu? Ya enggak, tapi kan Kitab pengertiannya Anda, kan? bukan kayak gitu, pengertian bukan kayak gitu. Nah, ini kan Pengertiannya kitab nggak kayak Anda gitu. toh, bukan kitab saya. Pengertiannya nggak kayak gitu, pengertiannya nggak kayak gitu. Itu kan hanya untuk sesama kita itu kan. Tapi kayak gitu nggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Gimana nggak ada? Nggak Ibu ada. ngotot nggak ada, tapi tertulis Nggak di kitab ada, ibu nggak gimana, ada, Bu? Nggak ada. Ibu ngotot tapi tertulis di kitab Anda gimana? Nggak ada. Nggak ada. Aduh. Terus nggak ada. Sudah saya bantah kan, sudah ya. Terus satu lagi tadi yang bilang buku yang sila-sila Yesus tadi, yang ditulis sama keluarga dari Yesus, katanya itu Yesus menyuruh untuk poligami. Tapi kok selama hidup saya, selama nggak pernah tuh tidak pernah menemukan di dalam Alkitab, mulai dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tidak ada tuh Yesus menyuruh poligami. Coba Anda telusuri silsilah Yesus. Silsilah Yesus itu dari Daud. Istri yang keberapa gitu. Itu kan Nabi Daud. Ya, kalaunya Nabi Daud tidak berpoligami, Anda mau sembah apa sekarang? Tapi kan dia bukan dari hasil kawin dari poligami. Nah, Berseba itu poligaminya Daud, Bu, yang menurunkan Yesus. Berarti Maryam Anda juga tidak benar dong di surat Al-Qur'an ayat bukan sila-sila yang dimaksudkan, bilang Yesus tadi kan katanya boleh berpoligami. Lah katanya Yesus itu hasil dari poligami. Iya. Loh, berarti kan di surat Maryam tidak dipakai berarti. Kenapa di surat Maryam? Iya kan, di surat Maryam itu kan Allah mengirim malaikat untuk mengabarkan Maryam bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang putra yang dinamakan Isa. Terus apa hubungannya dengan poligami, Bu? Pak Yusuf kan ambil buku sila-sila Yesus, katanya itu Yesus, katanya tadi yang anak perempuan tadi tanya. Terus Pak Yusuf bilang Yesus saja menyuruh untuk berpoligami, Yesus saja itu keturunannya dari poligami katanya. Iya, Yesus keturunan dari poligami, betul itu memang.
turunannya, tapi kan bukan Yesusnya yang menyuruh toh. Bukan ke atasnya Yesus sampai ke Daud itu adalah hasil dari poligaminya Daud, Bu. Gimana sih? Iya, kan Yesus tidak menyuruh kan, menyuruh untuk poligami kan. Ah. Yesus tidak menyuruh poligami kan. Yesus tidak menyuruh poligami dan tidak melarang poligami. Iya. Nggak ada tadi kok Yesus bilang menjelaskan tentang masalah enggak. poligami. Oh, Pak Yusuf omongannya sudah beda. Yesus tidak menyuruh dan melarang poligami. Tadi bilangnya Yesus saja menyuruh untuk poligami. Yesus tidak menyuruh poligami, Nggak tidak komitmen, melarang nggak komitmen sama sekali, Pak poligami. Yusuf. Ya, Yesus itu tidak menjelaskan poligami gitu. Mana ada penjelasan Yesus? Tadi di anak perempuan tadi bilang tanya terus Yesus aja menyuruh poligami gitu. Siapa yang menyuruh poligami? Aduh. Iya, tadi bilang tadi loh. Tadi Bu, bilang tadi Yesus bilang. itu dia tidak ada membahas poligami, tidak ada melarang poligami. Ingat Ya tuh udah ya. gini. Sekarang saya mau tanya lagi ini, apa namanya?